Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kemudian mana ya sekarang? Sampai atau masih Haris Al-Muhasibi ya. Sami'atu Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullah yaqulu sami'atu Abdullah ibn Ali At-Tusi yaqulu sami'atu Ja'far Al-Khuldi yaqulu sami'tu Aba Uthman Al-Baladi yaqulu qala Al-Harits Al-Muhasibi man sahhaha batinahu bil muraqabati wal ikhlasi zayyanallahu zahirahu bil mujahadati wattiba'i sunnati. Ini perkataan Harits Al-Muhasibi, barang siapa yang membaguskan batinnya dengan muraqabah dan ikhlas, maka Allah akan memperindah zahirnya dengan mujahadah dan mengikuti sunnah. Barang siapa yang membaguskan batinnya dengan muraqabah dan ikhlas, maka Allah akan menghias zahirnya dengan mujahadah dan mengikuti sunnah. Jadi ini kan kita pakai mantik dulu sedikit ya. Ini kan qadiyah syartiyah muttasilah. Jika A maka B. Jika seseorang ini dia membaguskan qalbunya, maka Allah akan membaguskan zahirnya. Maka intinya itu ada di dalam membaguskan batin. Jadi beliau ini mengingatkan kepada kita, baguskan batin kamu, otomatis zahir kamu bakal bagus. Nah, dengan cara apa membaguskan batin itu? Dengan cara muraqabah dan ikhlas. Jangan sampai ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ilmu zahirnya bakal bagus, perbuatannya bakal bagus. Muraqabah itu mendekatkan diri kepada Allah ya, dalam pengertian selama hidupnya itu, seluruh nafasnya itu dia pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada urusan yang lain. Dalam perbuatan apapun saya ini mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perbuatan apapun saya ini mencoba untuk ikhlas. Nah itu nanti zahirnya akan bagus. Bagaimana bagusnya zahir itu? Dengan mujahadah dan mengikuti sunnah. Nah, di sini ada apa? Ada pembahasan ya. Ja'a fi jawabatil imami Abdul Aziz Al-Mahdawi mas'alatun man sahhaha batinahu bil muraqabati wal ikhlasi zayyanallahu zahirahu bil mujahadati wattiba'i sunnati. Qala i'lam anna hadhil mas'alata laha mithalun fil khabar. Ahlu badrin kanu muraqabina mukhlisina fahadha sifatu bawatinihim wa habbahumullahu bizinati fi zawahirihim. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi, tepatnya begini, perkataan ini hadis bukan nih. Ini bukan hadis. Ini perkataan ulama saja. Tapi itu bisa dilihat di dalam khobar, di dalam hadis. Ada kejadiannya. Siapa contohnya yang seperti ini? Contohnya itu Ahlu Badr. Ahlu Badr itu diantaranya banyak yang muhajirin. Beliau itu orang-orang yang ikhlas. Meninggalkan tempat tinggalnya untuk membantu Rasulullah SAW tanpa ada jaminan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan apapun. Apakah ada jaminan Islam akan menang? Ya, maksudnya mereka nggak tahu begitu ya. Mereka nggak tahu. Nggak ada qorodain. Qorodain itu cuma membantu Rasulullah SAW semampu saya, meskipun saya harus meninggalkan harta dan keluarga saya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan zahir yang bagus. An asqatul adada wal udad
wa dhahabatil basyariyah ma'al qabuli lil maut faqwatalu wa ghanamu 'ala taharatil kulliyati. Sehingga mereka itu saking ikhlasnya, mereka itu sudah siap mati. Kalau kita perang 300 orang, kelompok ini 300 nih. Enggak bawa baju perang, enggak bawa kuda perang, ya, senjata pun seadanya. Tapi lawan pasukan komplit 1.000 orang. Jangankan lawan pasukan komplit 1.000 orang, lawan 1.000 orang yang sama aja kita udah ketar-ketir. Ini lawan pasukan komplit 1.000 orang. Apa kalau nggak siap mati itu? Itu mah bukan siap perang itu mah. Itu mah siap mati. Ini jadi contoh buat kita dalam belajar pun bukan siap perang kita mah. Ustaz saya mah nggak siap aja. Kenapa? Liur. Pusing, saya pusing. Ya. Iya, apalagi mati. Ini ada yang siap liur, ada belum ikhlas itu. Biasanya udah siap apa? Udah siap mati, udah siap payah nah jeung abdi mengaji mayu. Hah? Urusan nanti itu belum tentu juga. Belum tentu juga. Ada fikihnya. Ada fikihnya. Nah, cuman mereka ini orang-orang yang ikhlas. Udah siap mati mereka itu. Ayolah Ustaz siap payah nah. Kalau dulu Rasulullah begitu. Ayo Rasulullah. Mati-matilah. Gitu. Nah, cuman dijanjikan memang oleh Allah bakal menang. Nah, cuma kan untuk mereka itu ilmu yakin. Begitu. Ya, saat itu. Nah, maka pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah membaguskan zahir mereka. Akhirnya mereka itu membunuh kafir. Yang mana itu pahalanya besar di dalam perang. Begitu ya. Kemudian mereka itu mendapatkan ghanimah. Yang mana pada akhirnya mereka itu bersih zahir dan batin. Mekah nggak punya rumah, setelah Badar jadi punya rumah lagi. Nah, yang punya istri lagi, yang udah punya tambah lagi. Tuh, masya Allah. Faqatala anhum tsumma tahharuhum min musyarakati af'alihim qala falam taqtuluhum wa kanat sunnatu fi haqqihim bika wa bika asulu. Bika ajulu wa bika asulu. Fakullu man wasala ila haqiqati badrin fil mujahadati wal muqatalati fil mautil ma'nawi ilalahu idhab maghfuran laka i'mal masyi'ta intaha. Nah, maka barang siapa yang sampai di dalam mujahadahnya seperti orang-orang Badar, tuh, memang gak ada lagi perang Badarnya mah. Sampai di Indonesia gak boleh. Cuman keadaannya bisa ditiru. Kalau keadaan hati kita di dalam mujahadah itu sudah seperti keadaannya orang-orang Badar, hayulah sapaehna. Maka itu dia sudah sampai kepada apa? Kepada perang maknawi. Makanya kata Rasulullah SAW, tatkala orang-orang Badar ini mengatakan kita sudah kembali dari perang yang sangat berat, kata Rasulullah itu perang kecil. Ada perang yang lebih berat apa? Melawan hawa nafsu. Padahal kita tahu melawan hawa nafsu mah gak bakalan mati. Itu yang kamarana nu ngarajipan teu nyaho urang teh. Nuturkeun naon sih? Gitu. Kamarana nuturkeun naon? Padahal kita tahu merangi hawa nafsu itu gak bakalan mati. Nah, maka kalau sudah sampai situ, seolah-olah dikatakan oleh Allah, pergilah engkau dalam keadaan diampuni. Kerjakan semau kamu. Itu kalau sudah sampai kepada hakikat ikhlas. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu wa hadza sahihun fa inna man raqaba harakatihi biqalbihi wa jawarihi wa wazanaha bi mizanil ilmi hatta arafa kaunaha sunnatan aw bid'atan wa alima hal aradallaha biha khalisatan aw fiha syaubun wa dama ala dzalika tahalla bihi zahiruhu fala tarahu abadan illa mauzunal harakati mustaqiman alal khairati qad tazayyana zahiruhu bil mujahadati fi ittiba'i sunnati wa iqa'i harakatihi ala wafqil ilmi wal khalasi minal bid'ati fala tarahu illa fi syarrin yattaqihi aw khairin ya'malu fihi. Kata pensyarah, ini perkataan benar. Yaitu yang tadi, barang siapa yang membersihkan hatinya dengan muraqabah dan ikhlas, maka Allah akan menghiasi dengan mujahadah dan mengikuti sunnah. Ini betul. Kenapa? Karena orang yang mana dia itu meneliti
gerak badannya dengan kolbunya. Jadi dia itu meneliti harokatihi bi kolbihi wa jawarihi. Dia itu meneliti gerak badan dan gerak hatinya. Ini yang suka kita lupa tuh. Salah satu objek penelitian kita yang paling penting adalah gerak dan diam kita sendiri. Itu objek yang paling penting. Yaitu geraknya badan dan geraknya hati. Yaitu diamnya badan dan diamnya hati. Ini adalah salah satu objek penelitian kita yang paling penting. Nah, kita mah sukanya itu meneliti gerak orang. Gerak orang diteliti. Yang harus diteliti itu gerak kita. Ini ditelitinya dengan wawazanaha bimizanil ilmi, dan dia itu menimbangnya dengan timbangan ilmu. Gerak saya ini dari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana, apakah di dalam wajib atau di dalam sunnah, atau di dalam mubah atau di dalam makruh atau di dalam haram. Sama kolbu juga begitu, karena geraknya kolbu juga kena sama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sampai dia itu kalau punya ilmunya, dia itu akan tahu bahwa yang dia kerjakan, baik perbuatan zahir atau batinnya itu, apakah dia termasuk bid'ah atau termasuk sunnah, bakal tahu. Makanya harus ada ilmunya dulu. Kalau nggak ada ilmunya mau nimbang pakai apa? Nggak ada barometernya. Wa alima hal aradallahu biha khalisatan au fiha syaubun. Dan kalau dia memang punya ilmu yang dalam, dia akan tahu apakah dia itu dengan gerak dan diam yang timbul dari badan dan hatinya menginginkan Allah saja atau di dalamnya ada campuran, ingin sesuatu yang lain, dia pun bakal tahu. Wada ma'ala dzalika wa tahalla bihi zahiruhu, dan dia itu akan terus seperti itu sehingga dia akan bersih zahirnya. Maka engkau tidak akan melihat orang seperti itu kecuali apa? Kecuali orang-orang yang ditakar gerak zahir dan batinnya. Akhirnya kamu gak bakalan nemu orang ini keluar perbuatan makruh dari orang ini. Gak bakalan ketemu keluar perbuatan haram dari orang ini. Karena dia selalu menimbang. Mustaqiman alal khairat, yang mana dia itu istiqomah di dalam kebaikan. Qad tazayyana zahiruhu bil mujahadati fi ittiba'i sunnati. Yang mana zahirnya itu kita melihat sangat besar keinginannya untuk mengikuti sunnah. Wa iqa'i harakatihi ala wafqal ilmi wal khalasi minal bid'ati, dan kamu akan melihat orang itu perbuatannya saluyu teh bahasa Indonesianya, selaras ya. Selaras bukan sesaras ya. Saras mah 008. Selaras dengan ilmu dan dia akan bersih dari bid'ah. Fala tarahu illa fi syarrin yattaqihi aw khairin ya'malu fihi. Maka engkau tidak akan melihat orang seperti itu kecuali dia itu hanya ada pada dua keadaan. Yaitu apa? Keadaan menjauhi keburukan atau keadaan mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian qala al-Imam rahmatullah alaih wa yuhka 'anil Junaidi rahmatullah alaih annahu qala. Dan telah dihikayatkan dari Syekh Junaid rahmatullah alaih, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah limpah kepada beliau. Annahu qala, bahwa Syekh Junaid berkata, marrobi yauman al-Haris al-Muhasibi. Telah lewat kepadaku suatu hari, siapa? Al-Haris al-Muhasibi. Ini yang kemarin itu ya, Al-Haris al-Muhasibi itu. Ini mah kita lagi ngobrolin siapa? Oh iya, Al-Haris al-Muhasibi ya. Ini kita ngobrolin sekarang. Fara'aitu fihi atharul ju'i, maka aku melihat Haris al-Muhasibi ini pada dirinya ada ciri-ciri lapar. Ternyata beliau itu lapar. Nah, Syekh Junaid ini keponakannya Al-Haris al-Muhasibi, keponakannya. Faqultu ya ammi, maka berkata, duhai pamanku, tadkhulud daro wa tatanawalu syai'an. Mau tidak apabila engkau itu masuk rumah, kemudian engkau makan sesuatu? Oh ya, saya lihat engkau ini kelaparan. Ya, kamu itu tahu aja. Ya, lagi lapar memang. Ya, pakola naam, ya ayo katanya begitu. Nah, jadi dipanggil masuk sama Syekh Junaid, pamannya itu. Yuk paman makan dulu. Padahal tu daro wa talabtu syai'an uqaddimuhu ilaih. Maka aku masuk rumah
Dan aku mencari sesuatu untuk dihidangkan. Kalau takan betah anu gedung saljinya di urang mah. Dari kulkas dibukaan. Fakana fil baiti syai'un min ta'amin humilam min ursi qaumin. Nah, maka yang saya temukan di rumah itu apa? Yang saya temukan di rumah itu hidangan dari hajatan. Nah, hidangan kalau kita mah ya. Yang diambil dari pernikahan suatu kaum. Faqaddimtuhu ilaihi, maka aku menghidangkan hidangan itu kepada Al-Haris Al-Muhasibi. Fa'akala luqmatan, kemudian beliau itu makan satu suap, wa adaroha fi fihi marrotani, dan beliau itu mengarahkan suapan itu ke dalam mulutnya beberapa kali. Tsumma innahu qoma wa alqaha fid dihlizi wa marra. Kemudian beliau itu berdiri dan membuang suapan itu di ganggang, di gang. Jadi rumahnya ada gang, keluar, dibuang. Wamarro pulang saja. Jadi nggak dimakan, cuman dimasukin ke mulut aja. Ini yang kemarin punya karomah itu kalau ada yang sholat bergetar tangannya. Falamma ra'aitu ba'da dzalika bi ayyamin qultu lahu fi dzalika. Jadi apa ya? Haris Al-Muhasibi ini dia tidak menyangka Syekh Junaid melihat. Jadi masukin, disimpan. Saya pulang ya, cuma satu suap saja. Saya pulang aja. Alhamdulillah guru saya makan minta tambahnya. Bukan satu suap begitu. Satu suap disimpan, saya pulang ya. Oh iya cenah. Paman ya. Pas keluar diperhatiin, ternyata masuk gang, pas masuk gang dibuang. Malam maraitu ba'da dzalika bi ayamin qultu lahu fi dzalika. Nah, beberapa hari setelah itu saya melihat paman saya lagi. Maka saya membahas hal itu. Faqala, paman kenapa yang kemarin itu kok dibuang? Faqala inni kuntu ja'ian wa aradu an asurraka bi akli wa ahfazu qalbak. Bukan teh ningali euy gitu. Nah, saya pikir kamu tidak melihat. Saya itu memang sedang lapar saat itu. Dan aku ingin supaya membungahkan itu membahagiakan hatimu. Karena tahu kan kalau misalkan kita punya orang yang dihormati, terus sama kita diajak makan mau, itu kan kita merasa terhormat. Asal tong rewog gue merasa terhormat. Kalau rewog asal dirampok. Ya kalau makannya banyak asal dirampok. Saya sebetulnya ya udahlah kalau udah ketahuan ya. Saya sebetulnya itu kemarin lapar memang. Terus pas kamu ajak makan, saya itu ingin buat kamu bahagia, buat kamu senang. Qadam anasur kabi akli wa ahfazu qalbaka, dan aku ingin menjaga hatimu supaya tidak tersinggung dengan perbuatan saya. Walakin baini wa bainallahi subhanahu alamatun. Tapi saya ini punya tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan ini begini dan begitu, itu ada tanda-tanda dari Allah. Saya bisa tahu makanan ini begini dan begitu. Ala yusawwighani ta'aman fihi syubhatun. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberi aku makan dari perkara yang syubhat. Falam yumkinni ibtila'uhu. Maka Allah tidak memberikan aku izin untuk menelannya. Famin aina kana dzalika ta'amu. Nah itu jawaban saya. Saya nanya sekarang, eta dahreun ti mana? Itu makanan dari mana itu? Ya. Faqultu innahu humila min dari qaribin li minal ursi. Maka kau berkata itu diambil dari rumah yang dekat dari rumahku, ada pernikahan. Ya itu pernikahan tetangga lah. Tsumma qultu tadkhulul yauma faqala na'am. Nah, kalau sekarang gimana guru? Mau enggak makan lagi di rumah saya? Faqala na'am, ayo makan lagi. Faqaddam ilaihi kisron kanat lana. Maka aku menghadiahkan kepada beliau itu potongan roti. Jadi kan kalau hidangan mah bagus lah gitu ya. Mun urang mah ayeuna aya laukna, aya endogna, kan bagus. Pas dikasihin itu ya udah cuman satu suap pulang dimentahin. Oh gitu, saya dari itu. Ya maaf. Tapi kalau sekarang saya ajak lagi makan mau enggak? Ya makan yuk. Jadi enggak takut kalau ada alamat, nah kalau subhat atau haram ya udah tinggal pulang lagi kan begitu. Pas datang enggak cari-cari yang aneh-aneh. Syekh Junaid itu. Saya kemarin dari Semarang itu dikasih bagelen. Bagelannya enak tuh. Gak terlalu suka bagelen, biasanya cuma ini bagelannya enak. Dikasih satu bungkus, habis.
Kan begalan masuk kayak kremek-kremeknya, nah tinggal kremek-kremeknya, tinggal sisa-sisanya. Nah itu sisa-sisa itu yang dikasihin. Ada, iya jadi nggak usah ngebagus-bagusin lah, emang kemarin juga dibagus-bagusin ngasih dari hidangan. Malah dimuntahin, sekarang mah yang ada aja begitu, yang saya tahu ini halal, diambil lah itu. Remahan-remahan apa? Roti. Kanat lana fa'akala wa qala idza qaddamta ila faqirin syai'an faqaddim mithla hadza. Maka tatkala sudah dimakan, nah kalau kamu mau ngasih makan orang fakir pasti sufi. Yang kayak gini ngasih makan, enggak usah lihat-lihat kayak gitu. Ya udah lihat yang kayak yang kira, siapa awas ka aing setah. Apal-apal lauk tinggal sirana. Aduh, lauk tinggal sufi. Sate tinggal tusukna. Ibu. Kerupuk dengan sasana. Dihalap lah kerupuk. Cek urang lamun kieu ka guru sia. Beda urang beda. Ya. Oh, ini siapa? Haris Almasih. Ini Haris Almasih. Kata Haris Almasih, kalau kamu ngasih makanan sama fakir yang kayak gini, gak usah yang kayak kemarin. Gitu. Soalnya fakir itu beda. Dalam pengertian fakir itu bukan fakir miskin. Ini orang-orang sufi beda cara ngelihatnya. Kalau kita makan pengennya ngelihat lohir bagus ya. Kalau sufi memang ngelihatnya batin bagus. Susah cari makan kayak gini itu. Oh, saya makan lahap. Itu kan ada kisahnya juga, kisah Imam Syafi'i itu kan. Imam Syafi'i udah jadi imam. Beliau itu bertamu ke rumahnya Imam Malik. Kata Imam Malik itu anaknya begini. Nanti bakal ada waliullah datang. Kamu lihat perbuatannya tiru. Kata siapa? Kata Imam Malik ke anaknya. Pas datang Imam Malik udah dikasih makan kan. Kasih makan eta makan namuk mak makan begitu. Kata bapak saya ini imam besar. Kelakuannya harus diikutin. Masa makan banyak harus diikutin. Ya, udah gitu ya. Habis makan banyak masuk kamar. Diliatin semalaman, mau diliatin sholat tahajudnya berapa lama. Ternyata keluar kamar sampai azan subuh itu. Kata bapak saya harus diikutin. Dia gak tahajud. Siapa Imam Syafi'i. Habis gitu keluar dari kamar langsung sholat subuh gak wudu dulu. Kata bapak saya harus diikutin. Ini habis tidur malam sholat subuh gak pakai wudu. Ini mazhab apa? Pusing tak anaknya teh. Datang ke bapaknya, Pak. Kata bapak kan saya harus ngikut Imam Syafi'i. Makannya banyak. Masa saya harus makan banyak? Rawong. Malamnya gak tahajud. Masa saya harus ngikut gak tahajud? Sholat gak pakai wudu. Masa saya harus ikut sholat gak pakai wudu? Kata Imam Malik, kamu ini yang anehnya Imam Syafi'i kok nanyanya ke bapak? Nah ini orang dulu bagusnya begitu. Syafi'inya masih hidup. Tanya sama orangnya. Iya ya, tanya sama orangnya. Imam, kenapa? Ya saya ini begini dan begitu ya. Kata bapak saya harus mengikuti engkau. Tapi saya itu heran, gak masuk ngurul ini. Kenapa engkau makan banyak? Padahal kan sufi itu makannya sedikit. Kata Imam Syafi'i, saya ini tidak pernah makan banyak. Tapi tatkala saya masuk rumah bapak kamu, saya ini tidak pernah mendapati makanan yang lebih halal daripada makanan yang bapak kamu hidangkan. Karena halalnya itu, saya ngalap barokah dari bapak kamu. Iji, tah kajawab. Kedua, kenapa engkau imam tidak sholat tahajud? Saya ini sebelum datang ke sini ada pertanyaan fatwa. Sekian dan sekian. 7 kalau tidak salah 7 fatwa. Semalaman itu saya habiskan untuk menjawab fatwa itu. Karena memberi fatwa itu hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya. Kemudian kenapa pas keluar atau gak wudu dulu? Nah, emang gak batal dari isya itu gak batal saya. Makanya saya gak wudu lagi. Atuh gitu mah berat. Tak eta kudu diturutan anak teh. Penting tong tunduh nepikeun ka subuh. Itu para wali. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu wa fi hadhihi al-hikayati mimma yadullu ala fadilatihi radhiyallahu anhu. Wujuhun iddatun ghairu hifzihi minat ta'am wa dzalika annahu la ya'kulu illa 'indal ju'i wa la yajibu may yad'uhu 'indal ju'i illa li idkhalil
masarrati alaih wa hifdzi qalbihi idza kana mustahiqqan li hifdzil qalbi minat taghayyuri idza lam yajib. Jadi kita udah tahulah secara umum pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini apa? Makan halal. Itu intinya. Cuman selain itu kita juga bisa mengambil beberapa kesimpulan. Apa di antaranya kesimpulannya? Nah ini tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Sekanya teh alhamdulillah saya mah sajam sekali lapar. Tolol. Itu ada yang laparnya lapar hakiki, ada yang laparnya tipuan. Begitu. Jadi yang pertama itu tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Yang kedua, kalau diundang sama orang, ya, berniatlah untuk menggembirakan orang yang mengundang. Jangan lihat hidangannya apa, tapi lihat untuk dengan niat membahagiakan orang yang mengundang. Itu bagus tuh. Wa hifdzi qalbihi, dan menjaga kolbu orang yang mengundang. Apabila orangnya itu memang hak hatinya untuk dijaga. Jadi menjaga hati orang itu nggak mutlak. Ada orang itu yang memang hatinya hak untuk dijaga, ada yang tidak. Gitu. Ya kalau misalkan si Firandoi mah sakit hati sama omongan saya, bodo amat. Hatinya nggak berhak untuk dijaga si Firandoi, si siapa itu Nidol ya. Nah, itu mah nggak usah dijaga hatinya, omongannya udah kayak begitu. Cuman kalau misalkan ada orang yang hatinya hak untuk dijaga, ya kita harus menjaganya. Wa amma qauluhu lamma qadima ilaihil kisara idza qaddamta ila faqirin syai'an faqaddim ilaihi mithla hadza ya'ni ma ta'rifu wajhahillah wa ma ta'atiyat wa ma tu'atita wa ma ta'atitahu anta binafsik fa inna ta'amal ursi takhtalifu ahwalu arbabil ursi wa maqasiduhum wa niyatuhum fi amalihi lillahi aw li ghairihi. Nah kemudian ya, kalau kamu itu mau ngasih makan sama orang soleh, mau ngasih makan sama sama sufi, itu lihat makanan yang kamu tahu pasti kehalalannya. Karena sufi itu dikasih alamat. Jadi jangan lihat yang bagus tampilannya, tapi lihat yang kamu paling tahu halalnya. Kenapa waktu makanan dari pernikahan ini tidak dimakan sama Al-Harits Al-Muhasibi? Karena orang, coba lihat ya, ini luar biasa nih. Karena orang tatkala dia bikin hajatan niatnya udah beda-beda. Ada yang bikin hajatan itu hayang balik modal, anu hayang kapuji. Udah lain-lain. Coba sampai bikin makanannya pun niatnya diperhatikan. Gak cukup cuma halal doang. Banyak orang. Ini buat apa? Ini kamu ngasih makanan bagus sama guru kamu. Maksudnya itu dah guru aing mah daharna mewel. Oh sudah itu. Nah kalau sama wali ketahuan satu enak itu gitu. Asa apa? Asa nggak enak. Tapi kalau niatnya ikhlas, ini mah memuliakan guru saya saja. Ini mah lillahi ta'ala. Memuliakan guru saya saja ini. Tadi tuh ada orang bilang WA, Ustaz, apunten menikut ka to the point-nya orang di hati aya mau usaha. Ustaz, punten, ari ngaos kang ngesa grupeun sasasi sabaraha. Coba teh kot kapoksang, enggak pernah nge-WA sekali nge-WA langsung begitu. Urang teh da lain geuna nyeri hate. Barang teh. Punten cek abi teh bisa ngajawab. Naon? Kan pernah ditanya. Itu biasa ditanya gitu, ditanya, bisa ngajawab saya. Gitu. Itu teh niatnya naon? Kalau niatnya memang untuk memuliakan alim, bagus. Kalau niatnya emang bukan menggesek. Ada niatnya itu apa ya? Membayar. Niatnya itu membayar. Itu kalau wali ketahuan, gak bakalan bisa dibayar ilmu itu. Mau berapa? Mau saya hargain berapa? Orang naik panggung, sholawatan, dibayarnya 50 juta. Saya itu mau ngasih ilmu yang menyelamatkan kamu di akhirat. Kamu mau bayar saya berapa? Gak bisa dibayar. Makanya kalau saya bilang keluar nominal ya.
Apa punten sabaraha urang eta teh? Aya 5an misalkan. Oh, kursus bahasa Inggris tehnya 600.000 saurang. Oh, saya dulu kan tukang ngeles kursus. Ya ini malah lebihin dikit lah. Begitu. Orang ngehargakeun, Pak. Gak bisa saya itu, gak bisa kayak gitu. Gak bisa, begitu. Ya kalau niatannya bagus ya bagus. Kan cuman yang tahu niatan kan Allah. Wali mah ketahuan. Begitu. Ini tuh buat apa? Apa namanya? Ngasih itu. Kalau ngasih buat bayar ketahuan, dialungkeun. Coba mun urang gitunya ngamplopan dikepret kan. Ngamplopan pret aja gitu. Butuh. Kenapa? Karena bukan lihat dari duitnya bukan, tapi ketahuan niatnya. Ketahuan niatnya. Lah sakieu ge cukup ke Ustaz mah tolong. Kepret sia moal barokah. Ku aing doakeun moal barokah mun niat sia kitu. Moal barokah. Cukup ke Ustaz sakit. Saya rek bayar sabaraha. Moal kabayar. Gitu. Moal kabayar. Dan abdi gaduh tanah 4 hektar. Moal kabayar. Moal kabayar. Baik kan di surga ngasih ukur boga 4 hektar. Ayo sok. Di surga 4 hektar abadan. Selamanya di surga cuma 4 hektar. Ukurilingan. Ukurilingan. Nah. Masya Allah, gitu. Ya, bukan dalam pengertian jelek, enggak. Ya, cuman niatnya ini yang bagus. Coba kalau guru kamu bukan wali, nggak dikasih alamat kayak gini, nggak tahu apanya niatnya. Makanya saya emang nggak suka ya. Kalau saya ngaji dibayar, kalau nggak ngaji nggak ada amplop, nggak suka saya emang kudu mere duit, kaing mah gitu. Kaing mah lain keur dibayar. Lain keur dibayar orang, lain keur dibere duit. Hayang neang duit mah geus buka YouTube aing ayeuna. Ari eureun ngaji meunang duit mah. Geus kabuka jalan. Tibareto oge ada urang mah tukang usaha gitu. Itu matak hese. Cuman masalahnya kalau wali mah kaangse. Lamun aing mah pokoknya mah kumaha kanol. Lamun kanol ya hatur nuhun. Lamun saeutik jadi bere dijadikeun jajar es krim gitu. Tolol gitu mah. Nah, itu. Jadi kalau belajar sama sufi begitu, ya kalau belajar sama sufi. Enggak usah yang bagus-bagus. Karena bagusnya bukan dari banyaknya, tapi bagusnya itu dari apanya? Dari halalnya. Bagusnya itu dari halalnya. Lihat yang paling halal, oh ini. Nah, lamun ka abi mangke, yang paling halal naon? Samuna hungkul. Mereka udah samuna tolol cenah. Da lain wali orang mah. Fa inna ta'amal ursi takhtalifu wa fihi anwa'un minal at'imati mukhtalifatun qad la yasfu aktsaruha. Dan di situ kan kalau hajatan sakabeh nyampur tah. Sok sia tarasi aya. Oh, itu enggak tahu kan di persihan tawah henteu. Tarasi aya di dinya kan apa bahasanya itu? Asam dari gunung, garam dari lautan bertemu di dalam wali. Oneng di dinya aya, laja aya, nepikeun ka pemuda Pancasila makan. Ngagege. Sabaru tete daging si goreng, laja. Pas digeg. Ada cokot Mang Badagna. Si goreng laja. Wah kumpul semua di situ makanan itu ya. Pecin segala macam, masako, wah kumpul di situ. Kan kita ya makan masako itu ayamna teuing nu kumaha, ribuan ayamna teh pacampur, aya titik-titik mah meureun wali mah sampai begitu. Udah enggak usah macam-macam. Ada roti remahannya itu cukup buat saya. Jadi jelas satu jenis begitu. Awas ya ka aing juga gitu. Pesan ini mah ya saya tahu ini nasi sawahnya juga dari sawah saya. Saya yang nanamnya. Dijamin halal buat Ustadz ieu sakotak teh ieu keur Ustadz satauneun. Kalau teh Bu, abi mau pada milarian pangaosan sanes. Ya kan kalau sekarang begitu ya, makin banyak sumber. Makanya kita makin nggak tahu apa kehalalannya. Yang namanya hajatan itu kan semua dimasuk-masukin tuh. Wa tatruku syubhatu ilahi aktar dan kesubhatannya makin banyak. Nih, datang apa? Nasi. Dikasih daging ayam kampung, geus rada tah.
Serada tah. Hayam kampungna di masakoan. Aya hayam lah itu saja. Serada deui wae tah. Di samelan tarasi. Geus tambah deui wae. Makin banyak macam hidangan itu, makin banyak kesubahatannya. Makin banyak. Makanya kalau sama Ustadz mah cukup we. Hayam kampung dibakar tong dina naonan. Uyah we hungkul ngeunah. Tong kalah sangunah hungkul. Mending hayam tong disanguan daripada sangu. Jadi kalau mau kasih satu jenis ya kasihnya bakakak. Bakakak. Yo sangunah. Tolol. Padahal ayah pasok qulubal fuqara idza da'ahum ila ta'amin ayyuqaddima ilaihi ma yahtajuna ila limtina'i minhu fayu'addi dzalika ila husuli tashwishin bainahu wa bainahum wa huwa la yash'uru. Tuh makanya begini, kalau masuk ngasih makanan sama orang soleh, jangan bikin hati mereka bimbang. Jadi pas teh disuguhan, timbal komplit. Timbal komplit pas disuguhan teh. Nasinya ada, ayamnya ada, sambalnya 3 rupa, sambal hejo, sambal berem, sambal goang, sambal suuk. Wah itu makanan udah. Kalau sufi pada bukan nafsu makan kayak gitu, teh kalah bingung. Ini gimana orang bisa tahu ini halal? Enggak dimakan udah di hidang, meser nage kange Ustad mah khusus di ponyo, ponyo dari leuwih jauh. Pasar urang gitu nyaho kamu pasar Bandung. Di dahar tong baloraah urang. Nu merena ge can karuhan nyaho ieu halal tah henteu. Nu merena tong baloraah nu merena nu masak ge. Can karuhan nyaho tah henteu. Loba teuing suatna. Enggak dimakan. Takut menyakiti. Akhirnya ya dicomot, buang gitu. Itu jangan menyakiti teh. Makanya kasih sangguna hungkul. Tolol, bakakak lah hungkul. Ustad ya. Abi gaduh ayam. Tuh, ya, saya punya ayam. Nih ayamnya Ustad sembelih sendiri. Oke, bismillah. Alam tungguan banyak. Bakar gitu. Ya, Ustad naon? Ayam. Asa teu ngeunah sanguan. Akhirnya minta nasi juga. Agak telepon dari sambalan mana sambal komplit ya. Cek nomor aing kan hungkut hayam. Apalagi ya mati restoran we. Tolol ya. Yani kana qala lahu la tahfaz qulubal fuqara bi mithli dzalika ta'am bal yahfaz qulubahum bi mithli hadzal ta'am. Jadi kalau mau menjaga hati sufi, kasih makanan yang seperti ini saja. Remahan pagelen itu udah cukup. Remahan roti itu sudah bukan dengan cara ngasih makanan yang bagus kayak gini. Itu kalau buat sufi. Kalau buat si Angga lain. Asli yang ini diseta mah tolol. Dikonyin. Si itu mah gak bisa ngelihat batin, itu mah ngelihatnya zahir. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Nggak ada kita istirahat dulu ya. Kita salat dulu ya. Allahu a'lam bissawab.